أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Para hadirat, ibu-ibu yang semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan duduk di majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan saleh yang kita lakukan, termasuk duduknya kita di majlis ilmu ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab yang kecil dan semoga manfaatnya sangat besar, yaitu kitab Tazkiyatun Nafs. Sebuah kitab yang membahas tentang bagaimana cara membersihkan jiwa kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang muhasabah, yaitu menghitung-hitung amalan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan berpindah kepada judul baru, yaitu tentang sabar. Apa kaitan tazkiyatun nafs dengan sabar? Apa hubungan sabar dengan pensucian atau pembersihan terhadap diri kita? Kata para ulama, kaitannya sangat erat sekali. Sabar adalah sebagai kontrol dari jiwa kita, karena seyogianya kita memiliki jiwa, yang jiwa ini senantiasa mengajak kita untuk melakukan keburukan. Kita punya jiwa, yang jiwa kita ini selalu sekali mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan. Jika tidak ada kesabaran pada diri kita, maka kita akan terjerumus dalam kemaksiatan tersebut. Makanya para ulama mengatakan bahwa jiwa ini diperumpamakan seperti kuda. Jiwa yang ada dalam diri kita ini dipermisalkan seperti kuda. Kuda kalau tidak ada tali kekangnya, dia akan lari ke sana ke sini, tidak bisa dikontrol. Maka tali kekang yang mengarahkan kuda itu ke kiri, ke kanan, maju, lari, pelan, itu yang mengontrolnya adalah tali kekang yang ada di kuda tersebut. Begitulah sabar pada jiwa seorang muslim dan muslimah. Seorang muslim, seorang muslimah, jika kesabaran itu tidak ada pada dirinya, maka jiwanya tidak akan terkontrol. Dia akan sering jatuh terjerumus di dalam kemaksiatan, karena yang mendominasi pada diri seseorang adalah an-nafsu al-ammarah bisu', yakni jiwa yang senantiasa mendorong untuk melakukan keburukan.
Oleh karenanya para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema tentang sabar ini sangat perlu kiranya untuk kita pelajari dan kita ketahui terkait dengan pembahasan kita, yaitu tazkiyatun nafs, pensucian terhadap jiwa dan diri kita. Para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada halaman 107, jika yang bawa bukunya, halaman 107, muallif atau penulis buku ini mengatakan bahwa sabar itu Allah jadikan sebagai kuda yang tangkas. Yang sabar itu tidak pernah lelah. Jadi tidak boleh ada sabar yang memiliki batasan waktu. Sabar itu diibaratkan seperti kuda yang tidak pernah lelah. Artinya dia tetap harus ada menemani kita, menemani jiwa kita. Kapan sabar itu pergi dari jiwa kita, maka di saat itulah kita akan terjatuh di dalam lembah kemaksiatan, maksiat, memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, Allah menjadikan sabar itu seperti kuda yang tangkas yang tidak pernah lelah mendampingi jiwa kita. Dia diibaratkan seperti pedang yang tajam yang tidak pernah meleset sasarannya. Dia diibaratkan seperti prajurit yang tangguh yang tak pernah kenal lelah dan tak pernah kenal kalah. Kesabaran juga seperti benteng yang kokoh yang tidak dapat dirobohkan. Inilah kesabaran yang Allah jadikan pada diri kita. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa sabar dan pertolongan ini suatu hal yang tidak dipisahkan. Ibarat kata sabar dan pertolongan dari Allah ini seperti saudara kandung. Kalau kita memiliki masalah, kalau kita memiliki kesusahan, kita mendapatkan musibah, ingin mendapatkan jalan keluar dari musibah tersebut, ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari kesusahan yang ditimpakan kepada kita, maka salah satu kunci sukses untuk mendapatkan pertolongan Allah itu adalah dengan sabar. Sabar, kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar, lalu kemudian dengan salat. Lihat, Allah Subhanahu wa taala meletakkan salat ini di urutan yang kedua. Allah sebutkan kalimat sabar pada urutan pertama. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesusahan apapun yang menimpa kita, musibah apapun yang menimpa kita, maka kunci sukses agar hilangnya kesusahan itu yang pertama sekali adalah sabar. Bersabar. Lihat di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala motivasi agar kita terus meningkatkan kesabaran kita, agar kesabaran ini tetap bersemayam di hati kita, di jiwa kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya saja pahala yang tidak terhitung itu didapatkan bagi orang-orang yang bersabar. Jadi kalau kita sholat, kita bersedekah, nilai pahala sholat, nilai pahala sedekah, nilai pahala ibadah yang lain itu bisa terhitung, bisa terkalkulasi, bisa dilipat gandakan kepada 10 pahala, 100 pahala. Namun pahala ibadah sabar itu tidak bisa dihitung. Tidak tahu angkanya berapa. Yang tahu angka berapa pahala dari ibadah sabar yang kita lakukan ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa jumlahnya. Kita punya kalkulator yang sangat canggih di dunia ini. Itu nggak bisa menghitung pahala sabar yang didapatkan oleh orang-orang yang bersabar.
Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan yang lain bagi orang yang sabar, Allah bersama mereka. Kata Allah, wasbiru, bersabarlah kalian. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dengan kebersamaan ini, kata para ulama, orang-orang sabar meraih kebaikan dunia dan akhirat. Di dunia, orang yang sabar tetap mendapatkan kebaikan. Tentunya kebaikan yang ingin kita dapatkan selain di dunia adalah di akhirat. Apa kebaikan dunia yang Allah berikan bagi orang yang bersabar? Misal, disebutkan oleh penulis, Allah akan menjadikan bagi orang-orang yang bersabar itu pemimpin-pemimpin yang betul-betul di atas petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat yang ke-24. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kata Allah, kami jadikan bagi mereka siapa di sini? Maksudnya bagi mereka yang bersabar, para rakyat yang bersabar atas tindakan kezaliman, kebijakan dari pemerintah kita. Andai kata menurut pandangan manusiawi kita itu adalah merupakan kerugian yang besar bagi kita, namun di samping itu kita bersabar menerima itu semua, maka kelak kata Allah Subhanahu wa taala akan kami angkat bagi mereka itu pemimpin-pemimpin yang menunjukkan rakyatnya kepada perkara-perkara urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang yakin. Para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kabar gembira lain bagi orang-orang yang bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 126. Kata Allah, "Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin." Andai kata kalian itu tetap bersabar, sungguh itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Lihat. Jika kalian bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik. Maksudnya apa? Andai kata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang banyak, kenikmatan yang besar. Contoh, misalnya Allah berikan kita rumah. Ini kan nikmat yang sangat luar biasa. Allah berikan kita rumah, lalu dengan sekejap baru saja kita menikmati rumah itu, baru seminggu atau baru 1 bulan, lalu rumah itu terbakar, diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat itu. Dengan itu lalu Allah Subhanahu wa taala ganti rumah yang Allah ambil dengan diberikan musibah kebakaran, tapi Allah ganti dengan kesabaran. Subhanallah. Nikmat yang besar diambil oleh Allah lalu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Kita bisa menghadapi itu semua dengan sabar, maka kata Allah itu lebih baik bagi kalian. Maksudnya sabar itu lebih baik bagi kalian daripada rumah yang baru saja kalian nikmati itu. Banyak contoh-contoh yang lain yang mungkin bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadinya kita sehat, tadinya kita bisa duduk bermajelis ilmu, tadinya kita bisa berjalan menuju pasar, bisa beraktivitas. Lalu di sore harinya tiba-tiba kita jatuh. Wali'iyadzubillah, la qadarullah. Stroke. Diambil oleh Allah nikmat sehat itu. Tapi Allah ganti dengan nikmat sabar. Dia bisa bersabar menghadapinya. Maka sabar itu lebih baik baginya daripada nikmat sehat tadi. Allah yang mengatakan seperti itu. Wala in sabartum
lahuwa khairul lis-sabirin. Kata Allah, jika kalian bersabar, maka sabar itu lebih baik bagi kalian. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa orang-orang yang bersabar, dia tidak akan terpengaruhi dengan tipu daya musuh. Dia tidak akan bisa dibahayakan. Tidak ada yang bisa membahayakan, baik itu bahaya yang datang dari musuh maupun bahaya yang datang dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Tapi ingat, catatannya adalah bagi orang-orang yang bersabar. Ada kebijakan-kebijakan dari atasan kita yang kebijakan itu sama sekali betul-betul menodai hak kita sebagai karyawan misalnya, atau kita punya tetangga yang tetangga ini sama sekali tidak pernah berbuat baik dengan kita. Ini kan bahaya, mudarat yang kita dapatkan. Namun di saat yang bersamaan seperti itu kita memiliki sifat sabar, maka sungguh bahaya yang seperti itu tidak akan mempengaruhi diri kita. Andai kata seluruh tetangga memusuhi kita sekalipun, tapi kita bisa hadapi itu dengan sabar, kita akan menghadapinya dengan santai saja, biasa saja. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang 120, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Kata Allah, jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, sungguh tipu daya mereka para musuh-musuh itu tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. Sesungguhnya Allah Maha meliputi apa yang telah dilakukan oleh mereka. Pengetahuan Allah itu meliputi apa yang dilakukan oleh mereka. Ingat, sabar dan takwa. Dan juga tidak bisa dipisahkan. Ada orang yang bersabar, ada, tapi dia kurang bertakwa kepada Allah. Ada orang yang tenang, santai menghadapi musibah, ada, tapi sholat juga tidak gitu. Sholat 5 waktu tidak, beribadah tidak. Di samping itu musibah yang menimpa dia seperti sudah menikmati, sudah biasa gitu. Ini celaka, celaka yang luar biasa. Sifat sabar itu ada pada dirinya, tapi takwa dia hilangkan pada dirinya. Maka yang dua hal ini juga tidak boleh kita pisahkan, antara ketakwaan kita kepada Allah dan kesabaran yang menghiasi diri kita. Ini juga tidak boleh dipisahkan. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar sekali lagi tidak ada batasannya. Jadi ibu-ibu sekalian tidak boleh ngomong, ini saya sudah habis ini kesabaran saya ya, ini batas kesabaran saya sudah habis ini. Tidak. Ketika dia sudah habis batas kesabarannya, berarti sebagian besar dari imannya hilang. Karena sabar itu adalah bagian daripada keimanan yang dimiliki oleh seorang hamba. Manakala sabar itu sudah hilang pada dirinya, berarti keimanan itu juga pun hilang pada dirinya. Kapan batas kesabaran kita itu habis? Sampai kapan kita harus memiliki kesabaran ini? Sampai kita yang meninggal dunia. Kita meninggal dunia, habis umur kita, nah, habis juga lah kesabaran kita. Selama kita masih ada umur, maka selama itu juga kesabaran itu selalu menghiasi diri kita. Para hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, renungi firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Ali Imran ini, ayat yang ke-200. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil orang-orang yang beriman. Kalau Allah sudah memanggil kita dengan panggilan orang-orang yang beriman ini, setelahnya pasti ada informasi penting.
Perhatikan informasi apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita orang-orang yang beriman. Pusatkan pendengaran kita, pahami apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin informasikan kepada kita setelah memanggil kita dengan panggilan orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai ibu-ibu sekalian yang ada di Masjid Al-Furqan yang beriman. Setelah itu Allah sampaikan informasinya. Isbiru, bersabarlah, bersabarlah kata Allah. Wasabiru, dan kuatkan sabar kalian. Ternyata kesabaran itu punya kelemahan. Ada situasi dan kondisi yang menjadikan sabar kita itu melemah. Makanya kata Allah tidak cukup hanya bersabar, tapi kata Allah dilanjutkan lagi wasabiru, dan kuatkan lagi kesabaran kalian itu. Karena ada musibah, dalam kondisi iman kita rendah, iman kita turun, datang musibah bertubi-tubi pada diri kita. Di saat itu kesabaran kita masih tetap ada, namun sudah mulai mengecil, melemah. Allah perintahkan lagi untuk menguatkannya kembali. Isbiru wasabiru, bersabarlah dan kuatkan kesabaran kalian. Maksudnya kata para ulama adalah menguatkan kesabaran ini. Kalau orang-orang bermaksiat saja memiliki kesabaran, maka kita orang-orang yang beriman hendaknya lebih menguatkan lagi kesabaran kita. Orang-orang bermaksiat saja, mereka sabar kok melakukan maksiat itu. Mereka duduk bermajelis, menceritakan aib saudarinya, menceritakan aib tetangganya. Ini butuh waktu atau tidak? Butuh waktu atau tidak, Bu? Butuh. Butuh biaya atau tidak? Kadang butuh. Sambil nongkrong di restoran sama teman-temannya yang lain, mil makan, butuh biaya. Kemudian tidak cukup setengah jam duduknya, kadang 1 jam, kadang lebih daripada itu. Tapi duduk dan nongkrongnya mereka bermaksiat kepada Allah. Kok bisa gitu? Bersabar di atas maksiat. Makanya kita orang-orang beriman hendaknya lebih menguatkan kesabaran kita di atas ketaatan kepada Allah. Kita harus paksakan diri kita untuk menguatkan kesabaran itu. Di hari Selasa, di waktu duha, ada pula siaran tontonan yang luar biasa yang tidak bisa ditinggalkan. Namun bersamaan dengan itu ada pula panggilan majelis ilmu. Nah, ini kan ada 2 perkara yang saling bertolakan pada diri kita. Melanjutkan tontonan ini atau meninggalkannya lalu duduk di majelis ilmu. Bergejolak antara nafsul mutmainnah dengan al-ammaratum bisu. Disinilah peran as-sabiru tadi, al-musabarah, menguatkan kesabaran kita untuk melakukan ketaatan. Menonton tontonan bisa jadi itu adalah bagian daripada maksiat. Bisa jadi, apalagi tontonan di zaman sekarang yang mempertontonkan aurat-aurat perempuan, yang mempertontonkan gosip-gosip, aib-aib orang lain, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa sabar duduk di depan televisi berjam-jam lamanya untuk melakukan maksiat. Masa iya kita duduk di majelis ilmu walaupun sambil kantuk-kantuk? Bukan ibu-ibu di sini, mohon maaf, bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang di sana. Anda di sana kalau duduk di majelis ilmu ya ada yang ngantuk, tapi alhamdulillah, dia tetap bisa datang, bersabar, duduk, mengalahkan rasa kantuknya. Itu juga pahala tersendiri dengan dia datang berjalan kaki, duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah, itu ibadah yang luar biasa. Sampai di majelis ilmu ternyata pelajarannya sangat berat sekali, susah dipahami.
dikalahkanlah oleh rasa kantuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia tetap menguatkan kesabarannya untuk melakukan ketaatan itu. Ini yang dimaksud oleh para ulama, isbiru wasabiru. Bersabarlah dan kuatkan kesabaran kita. Para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi jangan putus asa. Jangan sedih terhadap apa yang menimpa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala bersama kita, orang-orang yang tetap bersabar. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai sifat-sifat sabar ini jika ada pada diri kita. Jika sifat sabar ini ada pada diri kita, maka dengan begitu kita pun termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang memiliki kesabaran itu. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menginformasikan kepada kita bahwa ada kabar gembira yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Dalam ayat ini Allah sebutkan ada 3 kabar gembira. Ini perlu diperhatikan. 3 kabar gembira yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Bisa dilihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin." Kata Allah, sungguh benar-benar walanabluwannakum bisyai'in, sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Lihat, Allah tekankan, betul-betul Allah tekankan, pasti, sungguh, kalau kalian mengaku diri kalian orang yang beriman, pasti akan kami uji, kata Allah. Bisyai'in, dengan ujian yang sedikit. Enggak banyak ujian itu ternyata, cuma sedikit keujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa ujian itu? Khauf, sedikit rasa takut. Terkadang ada rasa takut yang menghantui kita. Rasa takut masa depan anak kita, masa depan cucu kita, bahkan masa depan kita sendiri. Apalagi detik-detik usia di mana suami kita sudah pensiun. Ini kan akan mengkhawatirkan sekali gitu. Ada hal-hal yang, banyak hal yang menjadikan kita itu khawatir gitu tentang masa yang akan datang, kita akan jalani gitu. Nah, rasa takut seperti itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ju', dan sedikit rasa lapar, apalagi di masa-masa sekarang ini. Lapang pekerjaan sudah semakin menyempit. Bahkan banyak karyawan-karyawan yang sudah di PHK. Banyak keluarga-keluarga yang merasakan kelaparan. Ini adalah merupakan ujian. Dan Allah sudah katakan tadi, pasti akan kami uji mereka-mereka itu. Di antaranya dengan ujian rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Itu betul-betul bisa kita rasakan saat ini. Di masa pandemi seperti ini, pemasukan berkurang, pengeluaran semakin bertambah, dan terus ada pengeluaran. Sedangkan uang yang masuk ke rekening kita atau ke saku kita sudah semakin berkurang. Berkurang harta kita. Ujian dari Allah. Lalu kata Allah, wal anfus, dan berkurangnya jiwa. Banyaknya orang meninggal dunia. Terkadang orang yang kita cintai, saudara-saudara kita, orang tua kita,
Meninggal dunia itu ujian dari Allah. Wassamarat, dan berkurangnya hasil panen, berkurangnya buah-buahan. Banyak saudara-saudara kita yang gagal panennya. Ada yang karena banjir. Dia baru menanam semangka puluhan ribu hektar. Sudah ingin dipanen semangka itu, lalu datanglah hujan yang deras membanjiri lahan mereka, gagal panen. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, perhatikan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala itu, lalu mereka mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak mengucapkan, kenapa hujan kok deras sekali, tidak pernah berhenti-berhenti? Kenapa hujan ini? Kenapa tidak diberikan hujan ini, diturunkan hujan ini di hutan-hutan saja? Kenapa hujan ini tidak diberikan kepada yang membutuhkan, padang pasir sana saja hujannya? Kenapa harus di kebun-kebun kami? Dia tidak berkata itu. Dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa orang tua saya meninggal dunia? Kenapa cucu saya yang masih kecil? Kenapa yang tidak meninggal dunia itu ahli maksiat yang di sana, yang kerjaannya berjudi, yang kerjaannya minum khamar, yang kerjaannya cuma tawuran? Kenapa tidak mereka saja yang meninggal dunia? Kenapa kok anak saya? Kenapa cucu saya? Dia tidak berkata itu. Dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa kabar gembira bagi orang-orang ini? Wabasyiris sabirin. Kata Allah, wabasyiris sabirin. Beri kabar kepada orang-orang yang bersabar dengan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Ada 3 kabar gembira yang Allah berikan. Kata Allah ayat yang berikutnya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim, mereka yang bersabar dari musibah Allah turunkan kepada mereka. Mereka mendapatkan salawat dari Allah. Allah berselawat untuk kita yang bersabar ketika ditimpa musibah. Apa maksud salawat di sini? Kata para ulama, Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang bersabar. Ini yang pertama, kabar gembira. Allah berikan ampunan kepada orang-orang yang bersabar. Yang kedua, Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar adalah rahmatnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. 2 perkara ini tidak bisa dipisahkan. Ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mendapatkan ampunan tanpa rahmat? Mungkin ada. Sama seperti kita. Ada orang yang melakukan salah kepada kita. Lalu dia datang ke rumah kita minta maaf. Lalu orang itu memaafkan. Tapi belum tentu dia masih menaruh kasih sayangnya kepada kita. Dia maafkan, ya sudah nggak apa-apa. Kesalahan kamu sudah saya maafkan. Sudah dimaafkan, dia pergi, tapi belum tentu dia menaruh rasa simpatiknya atau kasih sayangnya kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang bersabar adalah ampunan dan rahmat. Makanya orang yang meninggal seringkali kita mendoakan mereka, Allahumma firlahu warhamhu. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, berikan rahmat kepadanya. Nah, itu didapatkan oleh orang-orang yang bersabar. Sebelum dia meninggal dunia,
Allah sudah berikan ampunan itu dan rahmatnya kepada orang-orang yang bersabar ini. Dan kabar gembira yang Allah berikan kepada orang yang bersabar, yang ketiga adalah mereka mendapatkan petunjuk. Jadi mereka ini di dunia betul-betul dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing jalan mereka. Mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak tersimpangkan jauh dari jalan yang salah. Ini tiga kabar gembira yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Keampunan, rahmat, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang bersabar berhak mereka meraih surganya Allah. Mereka berhak meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-111. Allah berfirman, "Inni jazaituhumul yaum bima sabaru annahum humul faizun." Inni, sesungguhnya aku, kata Allah, jazaituhumul yaum, aku beri balasan kepada mereka hari ini, maksudnya pada hari kiamat nanti. Bima sabaru, dengan kesabaran yang mereka miliki selama hidup di dunia. Annahum humul faizun, mereka tergolong dalam orang-orang yang faiz. Faiz itu adalah orang yang sukses. Di akhirat mereka mendapatkan predikat sukses. Mereka siapa? Orang-orang yang bersabar. Mereka mendapatkan predikat sukses. Apa definisi sukses pada hari kiamat? Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kesuksesan itu diraih oleh orang-orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah orang-orang yang sukses yang sesungguhnya. Jadi kalau dikatakan orang yang sukses di akhirat, tidak banyak tandanya, cuma dua. Dijauhkan dia, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa orang yang dia dijauhkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka merekalah orang-orang yang sukses. Nah, kesuksesan ini diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada orang-orang yang bersabar. Baik para hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah menjelaskan tentang luar biasanya keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang bersabar. Untuk tidak terlalu jauh kita membaca keutamaan-keutamaan tentang sabar ini, sangat banyak lagi. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kita definisikan dulu apa itu sabar. Sabar secara bahasa artinya adalah menahan. Jadi kalau dikatakan sabar berarti menahan. Sabar, tahan. Itu artinya sabar secara bahasa. Menurut istilah, sabar itu adalah menahan diri dari keluh kesah. Menahan jiwa kita, diri kita ini, jiwa kita untuk berkeluh kesah. Menahan lisan kita ini untuk berkeluh kesah. Berkeluh kesah itu seperti kita contohkan tadi. Meratap sana, meratap sini, ngomel sana, ngomel sini di saat musibah turun. Itu namanya berkeluh kesah. Orang yang bersabar, dia dapat menahan lisannya itu tidak mengucapkan hal-hal yang demikian. Itu orang yang sabar. Bisa dipahami, Bu? Sabar menurut istilah adalah dia bisa menahan dirinya, menahan lisannya untuk tidak berkeluh kesah, tidak menyalahkan musibah yang ditimpakan kepadanya, tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan orang lain, tidak mengomel-ngomel,
tidak mendongkol hatinya. Ini adalah orang yang sabar. Menahan diri, menahan lisan dari hal-hal yang menjadikan dia berkeluh kesah. Lalu dilanjutkan oleh para ulama, sabar itu selain menahan diri, menahan lisan untuk tidak berkeluh kesah, juga sabar itu harusnya menahan anggota tubuh dari menampar-nampar pipi, menyobek-nyobek saku, menyobek-nyobek baju misalnya. Menahan anggota tubuh untuk tidak menjambak-jambak kepalanya, menarik-narik rambutnya. Nah, itu namanya sabar. Dia mampu menahan itu semua, tidak menjambak-jambak rambutnya, tidak membuka-buka jilbabnya, tidak menjobek-jobekkan sakunya, tidak menyobek-jobekkan bajunya, tidak juga menyiksa dirinya dengan menampar dan seterusnya. Bisa dia melakukan itu, maka inilah yang disebut dengan orang yang bersabar. Baik, itu definisi sabar secara ringkas. Ada para ulama yang mendefinisikan sabar dengan gaya bahasa lain, tapi intinya hampir mirip. Kata para ulama, sabar itu adalah salah satu akhlak mulia yang mencegah. Lihat, mencegah seseorang melakukan tindakan tidak baik atau tidak patut. Jadi ketika dia bisa mencegah dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak patut, hal-hal yang tidak baik, bisa dia cegah itu semua. Nah, ini adalah sabar namanya, kata para ulama. Ada definisi lain, tapi ini hanya sekedar perumpamaan saja. Sabar itu, kata para ulama, ibaratkan seperti seseorang meminum minuman yang getir, meminum minuman yang sangat getir sekali rasanya, tapi tanpa terlihat mukanya itu asam. Bisa itu ibu? Misalnya ibu makan mangga itu asam banget. Makan, setelah dimakan tidak terlihat sama sekali wajahnya itu biasa-biasa saja. Bisa? Sulit ya? Sulit. Begitulah sabar. Sabar itu hampir seperti itu gitu. Musibah menimpa dia, tapi tidak ada sama sekali pada wajahnya itu ada tanda-tanda musibah sedang dialaminya gitu. Biasa-biasa saja. Nggak terlihat sama sekali, ini orang baru tertimpa musibah loh. Mungkin di belakang itu dia sedih, dia menangis, dia meratap, tapi di hadapan Allah tidak mengapa. Dia berkeluh kesah, tapi di hadapan Allah tidak ada masalah kalau seperti itu. Dia berkeluh kesah, tapi jangan sampai dia meratap memang. Mohon maaf, tidak boleh memang meratap. Meratap itu adalah kesannya tidak baik memang. Menyalah-nyalakan takdir, menyalah-nyalakan keputusan dan ketetapan Allah, itu meratap. Tapi kalau dia berkeluh kesah, mengadu urusannya kepada Allah, ini baik, tidak mengapa. Tapi kalau di hadapan orang, sama sekali wajahnya itu sumringah, cerah, tidak terlihat ada di wajahnya baru saja musibah menimpanya. Diibaratkan tadi, seseorang makan makanan atau minum minuman yang getir, tapi sama sekali wajahnya itu biasa saja, tidak terlihat asam wajahnya. Itulah orang yang sabar. Seperti itulah orang yang sabar. Baik, para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah katakan tadi bahwa berkeluh kesah kepada manusia itu tidak baik. Tidak boleh. Dan itu bisa menafikan, bisa menghilangkan kesabaran kita. Teringat dalam syair, bisa dilihat halaman 112, dalam sebuah syair para ulama mengatakan, wa idza syaqauta ila bani adam innama tashkur rahima ila alladhi la yarham. Apabila engkau mengadu, berkeluh kesah kepada manusia, sungguh engkau telah adukan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, kepada makhluk yang tidak mengasihimu. Indah sekali makna syair ini. Kata para ulama mengatakan, apabila kita berkeluh kesah, mengadukan masalah kita punya masalah, kita adukan kepada manusia, yang manusia ini memang tidak bisa memberikan jalan keluar kepada kita, tidak bisa
memberikan solusi kepada kita, bahkan yang ada nanti dia malah menilai kita jelek gitu. Ya memang salah lo gitu. Dalam hati dia ngomong gitu. Dia udah capek-capek bercerita tentang musibah yang menimpa kita. Yang ada pada dirinya adalah menyalahkan kita gitu. Untuk apa kita ceritakan? Untuk apa kita ngadu kepada orang seperti ini? Yang dia tidak mengasihi kita. Alangkah lebih baiknya kita mengadu itu kepada Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang mencintai kita. Kepada Allah kita mengadu. Adapun orang-orang yang mengadu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini terancam sabarnya hilang. Terancam sabarnya itu menjauh dari dirinya. Makanya Nabiullah Ya'qub alaihi salam, beliau mengatakan ketika beliau mendapatkan ujian yang luar biasa, anak tercintanya Nabi Yusuf hilang dari pangkuannya. Padahal Nabi Yusuf ini adalah anak yang paling dia cintai. Dari 12 anaknya, Nabi Yusuf ini adalah anak yang paling beliau cintai. Bersamaan dengan itu, Nabi Yusuf tidak ada di sisi Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub mengetahui bahwa Nabi Yusuf masih ada, masih hidup. Tapi apakah Nabi Ya'qub berkeluh kesah kepada masyarakat? Apakah Nabi Yusuf melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut? Tidak. Itu tidak beliau lakukan. Yang beliau lakukan, lihat dalam surah Yusuf ayat yang ke-86, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan beliau ini, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguh aku hanya mengadu kepada Allah. Hanya kepada Allah aku mengadu setiap kesusahan dan kesedihan yang aku rasakan. Kesusahan, kesedihan yang luar biasa ditinggal oleh anak yang tercinta, dan pengaduan itu hanya kepada Allah aku tujukan. Maka tidak cukup hanya itu, fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Maka kesabaran yang indahlah yang harusnya menghiasi diri seseorang. Ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan kesusahan, kesedihan dari berbagai pihak, bisa jadi dari keluarganya sendiri, bisa jadi dari orang tuanya, bisa jadi dari anaknya, bisa jadi dari suaminya, dan itu menjadikan dia sedih. Maka satu-satunya yang dapat menolong dia untuk keluar dari permasalahan ini adalah sabar. Sabar. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan jelaskan tentang jenis-jenis sabar. Ada 3 jenis sabar. Sabar itu terbagi kepada 3 jenis. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah dan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah. Ini yang kedua. Apa yang kedua tadi? Sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, maksiat-maksiat. Dia tidak lakukan itu, dia bersabar untuk tidak melakukan itu, padahal dorongan dirinya sangat kuat untuk melakukan itu. Betapa banyak para istri yang dia punya masalah dengan suami. Dia lempiaskan kemarahannya itu dengan melakukan kemaksiatan. Ada banyak seperti itu. Sebaliknya juga seperti itu ada. Ada seorang suami yang dimarahin oleh istrinya. Apa yang dia lakukan? Dia bermaksiat kepada Allah. Harusnya dia menghadapi ujian dari amarah suaminya atau amarah istrinya dengan sabar. Sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan.
Karena untuk meninggalkan maksiat itu butuh sabar. Gak bisa kita mudah meninggalkan kemaksiatan tanpa ada kesabaran. Ini yang kedua, jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, kata para ulama, adalah sabar dalam menghadapi takdir. Takdir yang buruk yang menimpa kita. Musibah, banjir, apalagi di masa yang saat ini kita rasakan, COVID-19. Ini kan musibah yang sudah mendunia, pandemi, bukan lagi wabah gitu. Semua sudah merasakan musibah ini. Maka jalan solusi yang bisa dihadapi oleh orang yang beriman adalah bersabar. Inilah 3 jenis sabar yang disebutkan oleh para ulama. Maka dari 3 jenis sabar ini kita bisa kerucutkan lagi bahwa sabar ini bisa dibagi menjadi 2. Kita kerucutkan lagi dari 3 jenis sabar ini, maka sabar itu bisa dikerucutkan menjadi 2. Yang pertama adalah sabar secara sukarela, dan yang kedua adalah sabar ya secara terpaksa. Terpaksa harus sabar gitu. Nggak bisa tidak ya. Ya harus sabar. Ada sabar yang secara sukarela. Maka dari 2 jenis sabar ini, mana sabar yang terbaik? Tentunya sabar yang terbaik adalah sabar secara sukarela dibandingkan dengan sabar secara terpaksa. Contoh, sabar yang sukarela ini apa contohnya? Contohnya disebutkan dalam kitab ini seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ketika digoda oleh seorang perempuan yang cantik jelita, memiliki kedudukan untuk melakukan perbuatan hina, untuk berzina dengannya, digoda Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf ketika itu sudah ada keinginan untuk memenuhi panggilannya. Ada keinginan Nabi Yusuf sudah untuk memenuhi panggilan itu, tapi dia ingat dengan Allah. Ingat dengan Allah. Ini kan diajak bermaksiat. Tapi Nabi Yusuf bisa bersabar. Bisa bersabar dengan sukarela, artinya dengan dirinya sendiri, dorongan diri sendiri. Dengan mengingat Allah, dia langsung astagfirullah, ini perbuatan maksiat, saya harus bersabar untuk tidak melakukannya. Berarti dia bersabar. Tindakan sabar yang dia lakukan ini secara sukarela. Beda dengan kesabaran yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf juga. Ada kesabaran yang dialami oleh Nabi Yusuf di masa kecilnya, yaitu ketika beliau dicampakkan ke dalam sumur. Perkara ini beliau tidak sukarela gitu, sabarnya tidak sukarela karena memang terpaksa, mau ngapain lagi. Orang saudara-saudaranya sudah melakukan itu, membuang di dalam sumur, bukan atas pilihan dia. Dia memang dipaksa untuk bisa bersabar menghadapi musibah itu gitu. Nah, maka kata para ulama, dari 2 jenis kesabaran ini yang paling utama, yang paling afdol, yang paling baik adalah kesabaran yang kita miliki di saat sukarela. Kita bisa antara memilih melakukannya atau meninggalkannya, lakukan atau tinggalkan. Kita tinggalkan, bersabar kita untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Maka sabar secara sukarela seperti ini lebih utama daripada sabar secara terpaksa. Ini para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa dipermisalkan dengan misal yang lain. Bisa dipermisalkan dengan permisalan yang lain. Misal ketika ada ujian yang menimpa kita, ya memang ujian takdir dari Allah, kita nggak bisa memilih gitu, nggak bisa memilih. Memang seperti itulah ujian yang Allah timpakan kepada kita. Ya kita harus sabar, wajib, walaupun hanya terpaksa gitu, tapi kita wajib untuk bersabar. Dan wajib dan sabar kita itu ya memang terpaksa gitu. Begitulah tuntunan syariatnya.
mau nggak mau kita harus sabar gitu. Terpaksa. Musibah apa saja yang buruk menimpa kita, ini terkadang tidak ada pilihan bagi kita, maka kita hanya bisa bersabar. Ada sabar yang kita itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada. Contoh apa nih contohnya Ibu sekalian? Bisa dibantu? Apa contohnya nih? Ya contohnya ketika ada pilihan bagi kita untuk mendirikan sholat duha misalnya, antara memilih atau tidak, sholat atau enggak ya, sholat atau enggak ya, ya kita bersabar untuk melakukan sholat, karena itu merupakan ketaatan. Tadi kan kita sudah sebutkan ada 3 jenis sabar: sabar di atas ketaatan, sabar menjauhi maksiat, sabar atas takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sholat itu butuh kesabaran. Kita sholat duha butuh kesabaran, waktu kita harus bersuci, kita duduk sejenak, berzikir. Harusnya tadi itu waktu untuk kita gunakan mengerjakan pekerjaan rumah. Bersabar kita. Padahal kita juga bisa milih kok. Bisa milih untuk tidak sholat, tidak ada masalah, orang hal yang sunnah kok. Nah, ketika dia bersabar dalam rangka seperti ini, secara sukarela dia bersabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka ini lebih baik baginya. Baik para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah kondisi yang dialami oleh seorang hamba. Ada beberapa kondisi yang dialami oleh seorang hamba, ada 2. Yaitu pertama, musibah terjadi sesuai kondisi yang dialami ya, kondisi yang dialami. Apa saja kondisi yang dialami oleh seorang hamba itu bisa jadi itu sesuai dengan yang diinginkan. Kondisi apa saja? Kondisi yang baik, kondisi yang buruk gitu. Apalagi yang kita maksud di sini, anggaplah kondisi yang baik. Kondisi yang baik yang kita alami, maka itu tidak terlepas dari 2 hal. Yang pertama, bisa jadi sesuai dengan yang kita inginkan, dan bisa jadi sesuatu yang kita alami itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Baik, dalam kehidupan kita sehari-hari ada 2 kondisi yang dialami. Yang pertama bisa jadi sesuai dengan keinginan, yang kedua tidak sesuai dengan keinginan kita. Misal, yang sesuai dengan keinginan kita ini apa? Apa misalnya? Sehat, kita terus bisa sehat. Rizki Allah berupa harta, kenikmatan dunia, kendaraan, rumah, aset. Ini adalah sesuatu yang kita inginkan. Lalu apalagi pangkat misalnya, jabatan, ya sesuatu yang diinginkan. Nah, itu semua kata para ulama, lihat, yang dihadapi oleh manusia tadi, yang seluruh yang tadi yang berupa apa yang dia inginkan, maka ingat, tidak boleh kata para ulama dia condong sehingga tertipu dengan nikmat-nikmat itu. Dia sehat, tertipu dengan kesehatannya. Ah udahlah nanti sajalah, kalau udah tua baru tobat. Ah nanti sajalah, kalau sudah ada tanda-tanda sakit baru rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Selama dia sehat, dia tertipu daya dengan kesehatan yang Allah berikan. Nah, orang yang seperti ini bisa menafikan kesabarannya. Dia diberikan jabatannya, tapi dia tidak bisa bersabar, sehingga dia menampakkan sifat kesombongannya. Biasa kan kalau orang memiliki jabatan, sulit baginya untuk tidak sombong. Gaya bicaranya, gaya jalannya, gaya hidupnya, terkadang nampak sekali orang ini terlihat sombong gitu. Begitu juga kata para ulama, tidak serakah
Di saat dia mendapatkan nikmat itu tidak serakah. Tidak serakah, menghalalkan segala cara. Kemudian ketika dia mendapatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, yang diinginkannya, maka dia menjalankan hak-hak Allah. Ada hak manusia berupa zakat dia keluarkan, ada hak-hak Allah yang harus dia tunaikan. Nah, ini adalah hal-hal yang dia inginkan, tapi jangan sampai dia lupa untuk bisa bersabar menjalankan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu berupa hak-hak Allah dan hak-hak manusia ditunaikan. Bisa jadi dia bersabar dengan tidak menggunakannya dalam hal-hal yang diharamkan. Kesehatan yang Allah berikan, harta yang Allah berikan kepada kita, kita bersabar untuk tidak menggunakannya dalam hal-hal yang haram. Betapa banyak orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah, dia syukurannya dengan cara apa? Maksiat. Syukuran dari nikmat yang Allah berikan dengan cara maksiat, waliyadzubillah. Dengan minum minuman keras, memanggil teman-temannya, pesta-pesta yang terkandung dalamnya unsur kemaksiatan. Orang seperti ini tidak sabar dengan pemberian yang dia inginkan berupa nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang kedua, kondisi yang kedua tadi kita sudah sebutkan, bahwa kondisi yang dialami manusia itu tidak sesuai dengan keinginannya. Apa kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan itu? Ya seperti ketaatan yang lain. Contoh, ingin melakukan sholat subuh. Sholat subuh, azan berkumandang. Kita sedang asik-asiknya, sedang nikmat-nikmatnya melanjutkan istirahat kita. Terdengar suara azan. Bangun untuk mengerjakan sholat ini sesuatu yang kita inginkan atau tidak? Berat sekali. Kecuali bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kalau orang-orang yang baru pengen kalau bahasa kerennya hijrah lah, bagi orang-orang yang baru ingin mengalami pendekatan dengan Allah, ini berat. Sedang asiknya istirahat, tidur, ada panggilan Allah untuk menunaikan sholat, apalagi di siang harinya begitu capek, sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk bangun itu sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Yang diinginkan adalah lanjutkan tidur, tarik selimut lagi. Itu sesuatu yang diinginkan. Tapi ada di suatu kondisi kita itu mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti musibah-musibah yang Allah turunkan. Ini kan sesuatu yang tidak kita inginkan. Maka ketika kita bisa bersabar dalam menghadapi itu, ini adalah kemuliaan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang muslim itu. Baik para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita singkat saja, kita ringkas. Ada beberapa halaman lagi terkait dengan tema sabar ini. Di halaman 117 bisa dilihat. Kata para ulama, dengan demikian segala sesuatu yang dialami seorang hamba sejatinya ada 3 macam. Segala sesuatu yang dialami oleh seorang hamba itu bisa dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sabar yang berkaitan dengan ikhtiarnya. Sabar yang berkaitan dengan ikhtiarnya. Hal ini meliputi seluruh aktivitas, bisa berupa ketaatan dan bisa juga berupa maksiat. Contoh, manusia ini kan memiliki jiwa yang cenderungnya apa? Memerintahkan kepada kemaksiatan. Kita ini punya jiwa yang sangat cenderung untuk membisikkan kita melakukan kemaksiatan dan perbuatan buruk. Itu perlu kita tanamkan pada diri kita. Jadi seakan-akan kita ini punya musuh. Pada diri kita ini ada musuh yang harus kita lawan. Nah, terkadang ada sabar yang dia itu berkaitan dengan ikhtiar. Ikhtiar itu ada usaha dari kita untuk mendatangkan kesabaran itu. Contoh, apa ketaatannya? Seperti zakat, mengeluarkan zakat. Bayangkan kita sudah capek-capek mengumpulkan uang selama 1 tahun, lalu terhitunglah nisabnya, anggaplah 100 juta dia memiliki uang 100 juta. Sudah berjalan 1 tahun, berputar 1 tahun, wajib bagi dia mengeluarkan uang
yang dia tabungi tadi 2,5%. Berat bagi kita untuk mengeluarkannya. Kita susah-susah mengumpulkan uang, kita susah-susah bekerja, lalu kita keluarkan 2,5% untuk kita berikan kepada orang lain. Berat. Tapi mau tidak mau kita harus berusaha untuk mengalahkan itu. Harus ada ikhtiar pada diri kita untuk mengalahkan itu semua. Apalagi jiwa kita ini cenderung ke maksiat dan sudah jatuh kepada maksiat. Hati kita ini sudah keras, titik-titik hitam sudah meliputi hati kita. Berat sekali kita untuk mengalahkan bisikan-bisikan yang mengajak kita ke maksiat. Itu sangat sulit untuk kita kalahkan. Maka kita harus berusaha sabar untuk melakukan dan untuk mengeluarkan zakat itu, dan kita harus berusaha mengalahkannya, mengalahkan bisikan-bisikan itu. Ini adalah jenis yang pertama. Baik, jenis yang kedua adalah sabar yang berada di luar lingkup ikhtiar kita. Artinya tidak ada usaha bagi kita di dalam kesabaran itu. Manusia tidak punya daya dan upaya untuk mengelak, untuk mengelak, untuk terhindar dari musibah itu tidak bisa. Tidak ada usaha baginya. Dia harus sabar. Ya, seperti apa ini? Seperti kematian, seperti musibah-musibah yang lain, dia tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar gitu, dari musibah tersebut. Tidak ada ikhtiar dia. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, adalah sabar yang terjadi karena kemauan manusia itu sendiri. Namun setelah sesuatu tersebut menguasai dirinya, ia tidak punya daya dan upaya untuk menangkalnya. Ini banyak juga contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama. Dengan demikian para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita jelaskan terkait dengan sabar ini, dan dia bagian daripada yang bisa membersihkan jiwa kita, yang bisa mensucikan jiwa kita, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menghiasi diri kita sifat-sifat sabar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan agar kita bisa tetap bersabar dari setiap ketaatan yang Allah perintahkan, dan semoga Allah mudahkan juga kita bisa bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan, dan semoga Allah berikan juga kita kemudahan untuk bersabar dari musibah yang Allah turunkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Kita akhiri, semoga bermanfaat dan semoga yang kita kaji ini dapat kita petik dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika tidak ada yang dipersoal jawabkan, kita tutup. Ada yang kurang jelas? Tidak ada? Alhamdulillah. Insyaallah sudah paham semua. Alhamdulillah. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.